Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nur Kumala, NIM D401900050, kelas C. Saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai praktikum elektronika analog dasar penguat audio atau amplifier. Yang pertama yaitu pengertian dari penguat audio atau amplifier. Penguat audio amplifier adalah rangkaian komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya atau tenaga secara umum. Dalam bidang audio, amplifier akan menguatkan signal suara berbentuk analog dari sumber suara, yaitu memperkuat signal atau gain arus dan tegangan listrik berbentuk sinyal AC dari inputnya menjadi arus listrik AC dan tegangan yang lebih besar. Juga dayanya akan menjadi lebih besar di bagian outputnya. Besarnya penguatan ini sering dikenal dengan istilah gain. Nilai dari gain yang dinyatakan sebagai fungsi penguat frekuensi audio, gain power amplifier antara 20 kali sampai 100 kali dari signal input. Jadi, gain merupakan hasil bagi dari daya di bagian output dengan daya di bagian inputnya dalam bentuk-bentuk frekuensi listrik AC. Ukuran dari gain ini satuannya adalah desibel. Yang kedua, fungsi dari penguat audio. Power amplifier adalah penguat akhir bagian sistem tata suara yang berfungsi sebagai penguat sinyal audio yang pada dasarnya merupakan penguat tegangan dan arus dari sinyal audio yang bertujuan untuk menggerakkan pengeras suara atau loudspeaker. Istilah power amplifier merupakan penguat akhir sehingga tidak dilengkapi dengan pengatur nada. Berbeda dengan istilah amplifier yang di dalamnya terdiri dari pengatur nada dan power amplifier. Tugas power ampli atau driver ini adalah untuk mendorong sinyal yang sudah diolah preamp untuk diteruskan ke bagian speaker. Kita mengenal ada ampli 30, 40, 50, 90, 100, 120, 200, dan 300 watt, dan seterusnya. Ini adalah kekuatan dari daya dorong power tersebut. Akan tetapi, itu tidaklah murni. Bisa dikatakan ukuran 100 watt misalkan sudah dihitung dengan suara cacatnya, dinamakan RMS, tidak cacat, dan peak suara cacatnya. Bagian power itu bekerja oleh berbagai jenis komponen untuk driver pendorongnya. Bagiannya ada transistor atau juga ada tube atau tabung sebagai penguatnya. Lalu ada elko besar 3000 mA ke atas sebagai penyimpan arus, dioda, resistor, dan tentunya trafo yang berperan penting menjaga kestabilan kelistrikan atau elektrikal. Bagian ini agar terjaga stabil. Kalau dijelaskan secara detailnya, rasanya tidak cukup di sini. Dari bagian inilah akan menghasilkan dorongan suara yang diteruskan ke bagian speaker. Selanjutnya yaitu cara kerja penguat audio atau amplifier. Pada awalnya, hubungkan kedua pin satu daya yaitu pin 4 and pin 6 ke GND serta tegangan yang sesuai. Setelah itu, hubungkan input dari sumber audio apapun seperti ponsel atau mikrofon. Di sini rangkaian ini menggunakan ponsel sebagai sumber audio dengan bantuan konektor 3,5 mm. Konektor ini akan memiliki 3 koneksi seperti ground kanan dan audio kiri. IC LM386 ini adalah amplifier sederhana dan menghubungkan audio kanan atau kiri ke amplifier ini menggunakan sumber audio dengan terminal ground. Level input dalam rangkaian ini dapat dikontrol dengan menghubungkan potensiometer ke input. Selain itu, kapasitor akan dihubungkan ke input dalam seri untuk menghapus komponen DC. Dan IC ini akan disesuaikan ke 20 dan sambungkan kapasitor 10 mikrofarad antara 2
pin 1 and 8 IC ini, maka gain akan ditingkatkan menjadi 200. Meskipun dataset amplifier audio menyarankan bypass kapasitor pada pin ke-7 adalah sebuah pilihan, kami membentuk bahwa menghubungkan kapasitor 100 mikrofarad benar-benar membantu karena membantu dalam pengurangan kebisingan. Untuk koneksi input, sebuah kapasitor 0,05 mikrofarad dan sebuah resistor 10 ohm akan dihubungkan secara seri di antara GND serta pin kelima dari IC. Ini membentuk jaringan Zobel. Filter termasuk kapasitor dan resistor akan digunakan untuk menyesuaikan impedansi input. Sambungan speaker dapat dilakukan dengan bantuan rentang impedansi dari 4 ohm sehingga 32 ohm. Karena IC dapat menggerakkan semua jenis speaker dalam kisaran ini, rangkaian amplifier audio menggunakan speaker 4 ohm. Speaker ini dapat dihubungkan menggunakan kapasitor 1000 mikrofarad. Benar-benar berguna karena menghilangkan sinyal DC yang tidak perlu. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari amplifier. Kelebihannya yang pertama yaitu memiliki sifat menguatkan tegangan puncak amplitudo dari sinyal masukan. Yang kedua yaitu dapat menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal masukan dan keluaran. Yang ketiga, mempunyai impedansi input yang relatif tinggi sehingga cocok untuk penguat sinyal kecil. Yang keempat yaitu adanya isolasi yang tinggi dari output ke input sehingga meminimalkan efek umpan balik. Yang kelima yaitu mempunyai impedansi input tinggi dan mempunyai impedansi input yang rendah. Yang keenam yaitu sinyal outputnya sefasa dengan sinyal. Yang ketujuh yaitu mempunyai penguat arus yang tinggi. Yang kedelapan, suara yang dihasilkan sangat bagus dan juga tergantung dari kualitas power yang digunakan. Yang kedua yaitu kekurangan dari amplifier. Nomor satu, mempunyai stabilitas penguatan yang rendah karena bergantung pada kestabilan suhu dan bias transistor. Yang kedua yaitu terjadi osilasi karena adanya umpan balik positif. Yang ketiga yaitu tidak ada penguatan arus. Yang keempat, masukan tinggi dan ketahanan output yang rendah. Ini ada penjelasan dari IC-LM 386. IC-LM 386 adalah penguat audio berdaya rendah dan menggunakan satu daya rendah seperti baterai di rangkaian listrik dan elektronik. IC ini tersedia dalam paket Deep Mini, 8 pin, atau 8 pin. Gain tegangan penguat ini dapat disesuaikan menjadi 20 dan gain tegangan akan ditingkatkan menjadi 200 dengan menggunakan komponen eksternal seperti resistor serta kapasitor di antara pin 1 dan 8. Berikut adalah penjelasan karakteristik kaki IC-LM 386. Pin 1, gain pin, digunakan untuk menyesuaikan gain amplifier dengan menghubungkan IC ini ke kapasitor komponen eksternal. Pin 2, in non-inverting, digunakan untuk menyediakan sinyal audio. Yang ketiga, pin plus in adalah terminal inverting atau pembalik dan biasanya terhubung ke ground. Yang keempat yaitu pin 4 GND adalah pin ground yang terhubung ke terminal ground system. Yaitu selanjutnya pin 5 atau V-out adalah digunakan untuk menyediakan audio output yang diperkuat dan bersekutu dengan speaker. Selanjutnya yaitu pin 6 VCC, VCC atau VSS terhubung ke daya. Pin 7 atau bypass digunakan untuk menghubungkan kapasitor decoupling. Yang ke-8 yang terakhir yaitu gain adalah pin pengaturan gain. Setelah itu saya akan mensimulasikan saya akan
menunjukkan ini yaitu rangkaian audio amplifier yang sudah saya buat. Saya akan menjelaskan bagiannya, yaitu ini itu kapasitor dan ini adjustable. Setelah itu ini yaitu ICLM 386 dan ini yaitu speaker. Saya akan mulai simulasi, tapi saya akan menghapus dulu datanya. Saya akan memulai simulasi input dahulu ya. Tunggu prospis sampai 100%, baru nanti suara dari audio akan muncul. Setelah itu, saya akan mulai simulasi dari output audio. Nah, barusan sudah mendengarkan suara dari audio simulasi yang saya buat. Yang perbedaan gelombang atau getaran yang dihasilkan dari input dan output itu sangat terlihat ya. Input ada jarak atau ada renggang tingginya nggak sama antaranya getaran satu, gelombang satu dengan gelombang selanjutnya. Tetapi kalau output sangat tidak bisa ini ya, renggang sekali. Maaf saya, ini terlihat nggak ada jarak ya, dan seperti tidak ada perbedaannya antara gelombang satu sampai gelombang terakhir. Dan ini renggat sekali, beda dengan ini. Kalau ini seperti ada jarak, tapi kalau ini tidak. Nah, jadi seperti inilah hasil simulasi audio amplifier yang saya buat. Sekian tugas besar yang saya buat, atau tugas besar, presentasi tugas besar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.